Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa dulu sebelum kita memulai pelajaran ya. Silakan dipimpin, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kita mulai juga, saya akan mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama Adelia Afidatul Afiyah, hadiro. Ajeng Widianti, hadiro. Ayu Kusuma Dewi, hadiro. Ayu Septia, hadiro. Azahra Dita Fardil. Selanjutnya pada pertemuan kemarin itu kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan matriks ya. Yang mana penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dioperasikan dengan syarat kedua matriks ini memiliki ordo yang sama. Kalau tidak sama tidak bisa dioperasikan ya. Selanjutnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga matriks ini kaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Apalagi ini jurusan akuntansi, biasanya bikin tabel ya, tabel pembukuan. Nah itu kalau variabelnya banyak bisa dipermudah dengan matriks. Terus selain itu juga misalkan membuat jadwal pelajaran ataupun yang lainnya itu ada kaitannya dengan matriks juga ya. Selanjutnya hari ini biar tidak ngantuk, biar semangat, biar fokus kembali, kita permainan dulu ya. Jadi hari ini kita akan bermain tepuk ya. Ini hari ini tepuk pagi, siang, dan sore. Jadi kalau tepuk pagi itu 1 kali, tepuk pagi 1 kali, terus kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore itu berarti tepuk tapi tidak kena, maksudnya tahu nggak? Nah, coba nanti kita cek ya, yang udah fokus semua siapa, yang tidak fokus siapa itu bisa kelihatan nanti ya. Kita cek dulu atau langsung? Cek dulu. Tepuk pagi, sore. Kita lagi ya, coba simulasi lagi ya sebelum nanti bermain beneran. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore. Bisa kita mulai? Bisa. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, siang, siang, sore, sore, siang, pagi, siang, sore. Nah, itu kelihatan ya fokusnya. Tepuk tangan semuanya. Tangan semuanya. Jadi kita lanjutkan ya, sesuai yang ada di slide depan ini ya. Hari ini kita akan belajar perkalian matriks dengan matriks atau 2 matriks ya. Jadi perkalian matriks dengan matriks ini dengan elemen aljabar dan fungsi itu capaian pembelajarannya peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai linear, kuadrat, dan eksponensial yang terakhir. Terus tujuannya apa? Jadi pembelajaran hari ini tujuannya adalah melakukan prosedur menentukan hasil perkalian 2 matriks.
Kita lanjutkan. Jadi perkalian matriks dengan matriks, biar tidak saya aja yang baca, coba siapa yang baca ya? Mbaknya yang depan baca, Mbak. Paragraf pertama. Dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama, matriks sebelah kiri sama dengan banyak matriks pada matriks kedua. Diulangi, coba diulangi. Dua matriks Dua matriks dapat dikalikan jika banyak kolom pada matriks pertama, matriks sebelah kiri sama dengan banyak baris. pada matriks kedua matriks sebelah kanan. Bisa dipahami? Bisa. Paragraf yang kedua. Siapa yang baca ya? Mbaknya yang pojok itu depan. Dibaca, Mbak, paragraf 2. Kelihatan enggak? Enggak, silau. Berarti ganti ya yang sudutnya lebih mudah. Mbak Risna aja dibaca, Mbak. Paragraf 2. Jika kedua matriks A dengan formula L, R, dan matriks B dengan formula M, maka hasil dari AB adalah matriks berbentuk M kali N ya. Jadi yang kedua, jika terdapat matriks A, simbol matriks huruf besar biasa ya, dengan ordo M kali R dan matriks B dengan ordo R kali N, maka hasil kali AB atau matriks A dan B itu hasil kalinya adalah M kali N. Kalau misalkan dituliskan seperti ini ya, A itu A, ordonya M kali R, M kali R, dikalikan dengan matriks B yang ordonya R kali N, kali N. Hasilnya A kali B itu hasilnya matriks berordo M kali N. Bisa dilihat ini M kali R, ini R kali N. Jadinya M kali N. M itu apa ini M? M itu baris pada matriks A. Terus N itu kolom ya. Berarti baris sama kolom. Perhatikan, ini ngait dengan paragraf yang pertama. Syarat perkalian dua matriks itu apa? Jika banyak kolom pada matriks pertama, itu sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi ini kolom sama dengan baris matriks kedua ya. Syaratnya ini harus sama dulu, yang paling utama. Ini sama. Terus hasilnya berarti mana ya, hasil ordonya? Depan dan paling belakang ya, paling depan dan paling belakang. Ini hasilnya ya, ordonya ya. Hasilnya ini. Biar lebih mudah lagi, kita ke contoh soal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana cara menemukan ordo dari hasil perkalian matriks? Ordo dari hasil perkalian matriks. Jadi untuk menentukan ordonya itu berarti caranya gimana? Berarti baris pada matriks pertama, baris pada matriks 1 ya, atau pertama, dikalikan dengan kolom pada kolom matriks kedua ya. Udah, caranya ini. Berarti nanti akan selalu seperti ini. Jadi baris pada hasilnya, hasil ordonya itu baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya pasti seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Silakan. Mbak siapa namanya, Mbak? Permata Citra. Silakan, Mbak. Syarat kedua matriks bisa dikalikan. Syaratnya ya tadi paragraf yang tadi ya, diperhatikan semua. Syarat dua matriks bisa dikalikan itu kolom pada matriks yang pertama, kolomnya itu harus sama matriks pertama ya, matriks 1 atau matriks pertama.
kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Ini ya. Jadi kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Pak lah, kalau tidak seperti ini gimana? Ya tidak bisa dikalikan, tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dilanjutkan. Pokoknya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks yang kedua. Jadi dengan kolom dengan barisnya, kolom pertama sama dengan baris matriks kedua, gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, yang ketiga, silakan Mbak, siapa namanya? Kisah Aprilia, silakan Mbak. Operasi perkalian matriks caranya bagaimana? Nah, kita lanjut ke contoh soal ini. Ini nanti akan menjawab pertanyaan Mbak Kesia, cara perkalian matriks dengan matriks itu caranya bagaimana? Bisa dilihat, ini ada contoh soal dan pembahasan ya. Ini contoh soalnya, di atas sudah ada. Ini nanti karena sampai sini melanjutkannya di bawah ya. Matriks A-nya itu seperti ini. A3, 4, negatif 1, terus 0, 1, 2. Matriks A-nya, dan matriks B-nya 1, 5, 3, negatif 2, 0, dan 1. Tentukan hasil dari AB. Nah, cara mengalihkannya itu bagaimana ini caranya? Nah, itu udah ada panduannya ya. Cara mengalihkannya langkahnya, kita tuliskan dulu matriksnya. Matriks A terlebih dahulu. Selanjutnya 1, 3, 0, 5, negatif 2, 1. Nah, kita cek dulu kedua matriks ini bisa dikalikan atau enggak. Lah Pak, caranya bagaimana? Kita tuliskan dulu ordonya di bawahnya, itu udah ada ya. Matriks A ordonya 2 kali 3. Terus matriks B ordonya 3 kali 2. Nah, sesuai dengan paragraf awal yang tadi kita pelajari, kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris matriks kedua. Ini sama enggak? Sama. Selanjutnya hasil akhirnya atau hasil ordonya berarti paling depan dan paling belakang. Ini hasil ordonya. Hasil ordonya. Berarti hasil ordonya berapa kali berapa ini? Walaupun hasilnya belum tahu, kita sudah tahu pemetaan letak elemennya nanti ya. 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini berarti elemennya ada berapa? Elemennya ada berapa? Tuh udah ada. 2 kali 2, matriks berudu 2 kali 2, elemennya ada 4. 4 itu bisa kita tentukan, karena ada 4 berarti barisnya 2, kolomnya 2. A11, maksudnya tahu enggak? Baris 1, kolom 1. A12 maksudnya tahu enggak? Baris 1, kolom 2. A21 maksudnya 1. Yang terakhir A22 baris 2, kolom 2. Kolom 2 ya. Bisa dipahami? Bisa. Kita lihat di poin, nanti ini harus ada jawabannya ya. Tapi peta letaknya itu kita udah tahu. Pak lah, kenapa harus diketahui dulu? Iya, soalnya nanti ketika kita sudah tahu letaknya kayak gini, kita tinggal ngitung saja di sini ya. Nah, ini yang tulisan hitam bisa dilihat. Pastikan dua matriks yang dikalikan memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa tadi ini? Apa? Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua. Nah, ya. Sekarang kita lanjutkan. Pak, cara mengalihkannya bagaimana? Cara mengalihkannya kita mulai dari A11 dulu. Berarti perkalian matriks dengan matriks itu dapat dioperasikan dengan mengalihkan baris dengan kolom. Caranya bagaimana, Pak? A11 berarti baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Berarti baris 1 ini ya, kolom 1 ini ya. Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 3 ditambah negatif 1 kali 0 sama dengan.
Nanti dulu hasilnya ya, kita tuliskan ininya dulu. Terus A12 berarti baris 1 dikalikan dengan kolom ke-2. Berarti 3 kali 5 ditambah 4 kali negatif 2. Terakhir negatif 1 kali 1. Sekarang A21 berarti baris kedua dikalikan dengan kolom ke-1. Berarti 0 kali ditambah 1 kali 3 ditambah 2 kali 0 sama dengan, terus yang terakhir baris 2 kolom 2 berarti 0 kali 5 ditambah negatif 2 ya. Terakhir berarti 2 kali. Nah, sekarang kita pecahkan ini biar ketemu hasilnya. 3 kali 1 berapa? Ditambah 12 ya, 3 kali 4 ya. Terus negatif 1 kali 0 hasilnya 0. 3 tambah 12 15. Lanjut, 3 kali 5 ditambah 4 kali negatif 2 min 8. Terakhir negatif 1 kali 1 negatif 1. 15 ini berarti dikurangi ya. Kalau seperti ini kurangi 8 berapa? 7 dikurangi 1 6. Ini 0 kali 1 0 ditambah 1 kali 3 2 kali 0 berapa hasilnya? 3 ya. Terakhir 0 kali 5 ditambah negatif 2 ditambah 2 berapa hasilnya? Negatif 2 tambah 2 0 ya. Ini pembahasan ini bisa dilihat di buku paket halaman berapa itu ya. Cek dulu. Perhatikan A11 hasilnya berapa? 15. A12 hasilnya berapa? A21 3. Terakhir A22 0. Nah, caranya seperti ini ya. Sudah selesai belum? Sudah. Jadi nanti habis ini ya kita akan berlatih ya menggunakan soal perkalian matriks. Tapi sebelum berlatih, untuk menguatkan perkalian kita, barangkali ada yang lupa dulu pakai hafalan, sekarang nggak hafal ya. Terus caranya bagaimana Pak untuk bisa mengingatkan lagi atau pakai cara yang lain? Kita nanti pakai cara jerimatika aja ya. Itu ya. Kita coba nanti. Silakan Mbak ke depan dulu sini ya. Biar perkaliannya semakin mantap ya, tidak bingung nanti ya. Silakan. Ini Mbak, siapa namanya Mbak? Iya. Mbak Via akan menyampaikan panduan ya, panduan untuk perkalian jerimatika itu caranya bagaimana sih? Yang dari 6 berarti ke atas ya. Silakan Mbak. Untuk perkalian jerimatika bisa digandakannya dari angka 6 sampai 9. Contohnya jika 7 dikali 8, ini yang berdiri itu ditambah dan yang diteguk itu dikali. Jadi sebentar, enggak usah banter-banter, soalnya teman-teman biar pada melihat semua. Tadi 7 yang gimana 7? Ini 7 berarti? Iya. Berarti kalau 7 yang berdiri 2. Iya. Terus 7 kali berapa tadi? 8. 8. Kalau 8 berarti yang berdiri 3. Nah, selanjutnya dilanjutkan Mbak. Yang berdiri itu ditambah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini untuk angka depannya berarti yang berdiri ya? Iya. Ya. Yang diteguk itu dikali. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya itu 56. 56. Coba contoh yang lain selain 7 kali 8 Mbak, biar yang lain lebih bisa paham, bisa memahami. Misalkan
8 kali 6. Coba. Berarti gimana Mbak kalau 8 kali 6? 8 kali 6 berarti 6 kali 8. Ya, bisa bolak-balik. Ya. Yang berdiri ditambah. Berdiri ditambah. Hasilnya kan 4. 4. Yang ditekuk kan 4 kali 2 berarti 8. 8 ya. Berarti ini yang ditekuk untuk angka belakangnya, yang berdiri untuk angka depannya. Iya. Ditambah tadi ya. Berarti hasilnya berapa? 48. 48. Nah, coba sekalian tes, beri tepuk tangan untuk Mbak. Ya. Silakan duduk kembali. Coba saya ngecek ya beberapa aja ya. Siapa dulu ya? Nah, ini Mbaknya ini yang depan namanya siapa Mbak? Mbak Mita. Coba berapa ya? 8 kali 9 Mbak. Berarti gimana? 8 kan 3, 9 berarti yang berdiri 4 ya. Nah, 3. Nah, yang berdiri berarti dijumlahkan 72. Benar, kita cek lagi coba. Oh ya, satu lagi ya. Siapa ya? Cari lagi ya. Satu lagi. 7 kali 7 Mbak. Benar 49. Perhatikan dengan jari matika ada yang masih bingung? Tidak, jelas semua ya. Berarti sudah siap untuk latihan soal? Siap. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya, yang sudah dibentuk sebelumnya. Silakan kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 di mana, kelompok 4 di mana, kelompok 5. Gimana, ada yang udah selesai? Sudah. Sudah selesai semua? Sudah. Berarti kalau udah selesai semua, silakan kelompok salah satu ya, 2 nanti ya yang presentasi ya. Silakan kelompoknya Mbak Gina mau presentasi, silakan. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan soal kelompok 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Azwariati. Perkenalkan, nama saya Mifat Basana. Perkenalkan, nama saya Fisya. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Wulan dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurul Muhammad Arifin. Ya, langsung silakan. Spidolnya itu Mbak. Isi Mbak ya. Silakan. Suaranya bisa di volumenya ditambah lagi Mbak. Ya.
Kolom pada matriks pertama sama dengan baris metrik kedua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Udah masuk kuisi semua? Silakan masuk dulu. Join join ya. Masuk kuisi, nanti yang join, nah itu masuk ke 6088822. Silakan masuk kuisi dulu. Ditunggu dulu. Nah, nunggu dulu. Ada 9 peserta yang masuk ya. Mulai. Kalau sudah menuliskan nama silakan mulai. Itu 60882. Udah masukkan kode belum? Udah menuliskan kuisis, tulis kuisis dulu enggak? Kuisis. Ada 11 peserta. Silakan ditunggu dulu. Nggak usah khawatir ya, soalnya nanti hanya ada satu saja. Soalnya ya udah 16 saja nggak apa-apa. Nanti yang nggak bisa masuk ke kuisis berarti bisa pakai manual ya. Pak, lah caranya gimana? Lihat soalnya yang bisa masuk kuisis, nanti soalnya keluar. Saya mulai ya ini ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya udah keluar, silakan oret-oretan dulu karena itu harus butuh oret-oretan ya. Ini berarti cepet-cepetan ya. Udah bisa kita. Yang hijau berarti yang bener ini ya. Yang hijau, yang merah berarti yang jawab yang belum tepat berarti ini ya. Karena ya tadi tidak masuk semuanya, nanti yang belum bisa masuk berarti bisa pakai manual ya, kertas manual nanti bisa soalnya udah ditulis tadi ya. Udah nanti bisa dikumpulkan. Selanjutnya nanti bisa dikumpulkan. Selanjutnya sebelum saya tutup ada yang mau refleksi dulu? Silakan Mbak Ajeng ya, silakan ulangi. Setelah dikuatkan dengan metode perkalian matematika, kita lebih mudah mengerjakan perkalian dua matriks dan terakhir pembelajarannya ditutup dengan soal aplikasi kuisis yang mudah. Ya, beri tepuk tangan untuk Mbak siapa namanya Ajeng ya, yang apa namanya telah berefleksi untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita apa namanya permainan lagi untuk terakhir kalinya ya. Bisa kita mulai? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 5, 5, 3, 2, 1, 3, 4. Tepuk tangan semuanya. Ada yang salah satu ya. Sudah ya.
Jadi pembelajaran kali ini, hari ini kita telah belajar perkalian matriks dari kelompok tadi diskusi sampai ada yang presentasi 2 dan selanjutnya tadi ditutup dengan kuisis ya. Ada beberapa yang ya belum tepat enggak apa, terus ada kepencet juga ya tadi ya. Nah, itu teknis akhirnya ya. Ya enggak apa-apa, nanti bisa yang tidak masuk ke kuisis nanti bisa dikumpulkan lewat manual. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar inverse dan determinan. Untuk hari ini mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.